Karena kita tidak pernah tahu berapa Allah kasih kesempatan kita untuk hidup di muka bumi ini. Kalau kita tidak bisa menggunakan waktu sebaik mungkin, maka kita akan terlibat dengan waktu. Waktu itu berharga, sehingga orang Kulon berkata, time is money. Time is, waktu adalah uang. Katanya ya, kalau kita bukan seorang pengusaha, tapi kita bagaimana waktu ini? Time is ibadah, time is ilmu, ya, time is education. Bahwa gunakan waktu itu adalah ilmu, waktu adalah ibadah, waktu adalah berbuat amal baik. Itu yang harus kita tanamkan sekarang ini. Karena apa? Karena kita tinggal menghitung hari, ya. Karena kita tidak pernah tahu. Kalau dikasih tahu mah enak. Misalkan kematian nih Bunda berdasarkan abjad. Oh, yang meninggal nih bulan Muharram ini Agustus, huruf A dulu. Contohnya Bu Aisyah, misalkan ya, Bu Anis, terus Bu apa sih? Agus, Asep, misalkan, Amin. Terus satu lagi, Ali. Oh, pokoknya huruf A habis. Siap-siap huruf A udah habis nih, mati semua. Siap-siap huruf B siap-siap. Bang, Budi misalkan ya. Bosut semua habis. Habis CDFG ya apa masih lama ya? Kata yang Z, saya mau terakhir. Untung saya mau huruf Z. Terakhir. Kata siapa mati terakhirnya? Z. Bingung udah mati semua tinggal huruf Z sendirian. Akhirnya itu si Z, ya Allah ya. Mandi sendiri, dan nggak ada yang mandiin. Bungkus sendiri dia. Ke masjid jalan sendiri, nggak ada yang lain. Udah disolatin, sholat sendiri. Karena kamu enggak. Kalau kita ada kematian itu dikasih jadwal seperti itu, makanya mohon maaf, dalam surat Luqman ayat yang terakhir, baca ayatnya. Catat. Luqman, surah Luqman ayat yang terakhir itu bicara masalah kematian. Karena ada 3 rahasia Allah yang dirahasiakan tentang kematian. Pertama, di mana kita meninggal? Ada yang tahu? Ada yang tahu. Kalau kita ditanya, Bu, lahir di mana? Oh, saya lahir di Garut. Saya lahir di Tasik, saya lahir di Bogor. Lalu rumah tangga di mana? Oh, rumah tangga saya di Cipor, di SPJ. Tapi ketika ditanya kematian, Bu, mati di mana? Ada yang tahu ya? Karena rahasia Allah ya. Yang kedua, di mana kita meninggal dalam keadaan apa? Kita ada yang tahu kan ketika kita meninggal? Ya, nggak ada yang tahu. Dalam situasi dan kondisi apa? Nggak ada yang tahu. Yang pasti wal mautu haqqun. Yang namanya kematian itu benar ada. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bicara masalah kematian, bicara masalah ajal, itu adalah misterius problem. Sesuatu yang nggak pernah kita tahu. Di mana, dalam kondisi apa, dalam situasi apa meninggal. Yang pasti adalah kematian itu pasti. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya mati dalam kandung Khotimah. Nasib kita mati dalam beribadah ya. Ini lagi kayak begini nih kan lagi baik kan? Lagi ngaji ya. Kira-kira siap apa enggak nih? Ayo cuy, yang hari ini siap untuk mati. Katanya aku minta mati usul khotimah. Ini siap nggak ada yang mati hari ini nih? Coba aja. Ya, aduh. Mahiwan siapin air Mahiwan. Saya juga mohon maaf aja ya. Saya bicara mati, saya juga ya Allah. Aku mati takut. Siun. Karena apa kita belum
siap semuanya. Cuman kita berharap kalau kita mati dalam Gusti Allah. Itu aja. Gusti, kudu diingatkeun. Heula aus. Iki pasan, apa iki pasan hareuda? Iki pasan Jadi itu saja, ini nasihat buat pribadi sebenarnya selalu kita mengingat-ingat akan kematian. Karena mohon maaf yuk kita baca dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Syekh Abdul Les Samarqandi, yang namanya kematian itu adalah seperti layang-layang. Apa layang-layang? Ya, kalangkang. Oh, kalangkang kan? Baca dalam kitab Tanbihul Ghafilin bahwa kematian, maut, ajal seperti layang-layang. Lalu cekurang kalang ke arah selatan kita melangkah, ikutin nggak? Nih saya jalan, ikutin nggak? Mundur? Begitu. Kita juga diikuti oleh kematian kita. Di mana saja berada kita berada, dalam keadaan apa kita diikuti oleh ajal kematian kita. Makanya kata Nabi, orang yang paling baik, orang yang paling ahli bijaksana adalah orang-orang yang senantiasa mengingat-ingat akan kematian. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya, jawab dengan jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Siap jawab jujur? Kita tahu yang namanya kuburan. Kuburan itu gelap apa terang? Kuburan itu gelap. Kedua, saya tanya, jawab dengan jujur. Kuburan itu luas apa sempit? Yang ketiga, cuma 3 pertanyaan. Jawab dengan jujur. Kuburan itu rame seperti ini apa sempit? Jawabannya betul. Lalu pertanyaan, kuburan itu kita tahu kuburan itu gelap. Bisakah kuburan yang gelap itu bisa menjadi terang? Dengan orang yang suka membaca Al-Quran. Orang yang suka baca Al-Quran, cinta kepada Al-Quran, insya Allah kuburannya tidak akan mengalami kegelapan. Jangan cuma cinta Al-Quran, kita baca Al-Quran cuma bulan puasa doang. Bahkan sekarang mohon maaf ya, Al-Quran cuma dijadikan sebagai mas kawin doang. Sudah selesai nikahnya, kawinnya Al-Qurannya sampai puluhan dan dibaca-baca. Cuma hanya dibacakan saja. Ayo, kuburan kita yang gelap itu akan bisa menjadi terang dengan kita suka baca Al-Quran. Tahu kan? Sekarang yang kedua pertanyaan,
kuburan itu sempit ya. Saya tanya, kuburan itu sempit kan? Bisa nggak kuburan yang sempit itu bisa menjadi luas dan lega? Dengan apa? Dengan infak, sedekah. Kadang kita ada promo lewat, ada duit 100.000, 50.000, 10.000, goceng 2.000. Yang masuk kelopak, itu juga dipilihin dulu yang lecek, yang udah disambung pakai lem. Ini aja dah. Ya salah. Katanya kuburannya nggak mau sempit, mau lega. Masa dengan 2.000 yang lecek? Ntar kuburannya di sana memang lega, tapi becek. Coba bayangkan di kuburan itu sudah gelap sempit. Jangankan kita berdiri, untuk duduk aja susah, bener gak? Bayangkan coba kita terbujur di yang lahan yang ditutupi dengan bambu dan papan. Jangankan kita bayangkan untuk bisa berdiri di kuburan, untuk duduk saja susah. Apalagi kalau musim hujan kayak begini, ya Allah, di bawah pohon bambu. So, ahlan wa sahlan, wa marhaban, assalamualaikum. Kiai Jalil, Kiai Santang. Kiai Santang. Ya. Aduh. Tolong. Bayangkan, Bu. Udah gelap sempit, hujan gede di kuburan sendirian, mau lari kemana? Masya Allah. Yang terakhir nih, kuburan itu rame apa sepi? Kita mah enak bisa berkumpul begini ya, bisa lihat mobil, bisa jalan-jalan kemana, cuma di kuburan. Insya Allah sendiri ya. Kuburan yang sepi itu bisa nggak bisa menjadi kayak rame itu? Dengan apa? Dengan kita bersilaturahmi. Makanya jangan memutuskan silaturahmi. Ini kayak begini ya, ada perkumpulan Humairah, pengajian 3 bulan, sempatkan untuk kita bisa hadir bersilaturahmi. Bukan cuma di pengajian saja, di lingkungan kita ada kegiatan apa? Berkunjung ke orang-orang tua kita, berkunjung kepada sanak saudara kita. Hei, di kuburan itu sepi, nggak ada yang menemani kecuali amal ibadah kita. Apa yang ibadah kita? Salah satunya adalah silaturahmi kita. Maka akan kita rasakan, oh, yang dikatakan yang namanya kuburan itu sepi. Tidak, kuburan itu mungkin lebih ramai daripada dunia ini. Karena apa? Ketika semasa hidup kita banyak bersilaturahmi, berkunjung satu sama lain. Makanya orang yang memutuskan silaturahmi, mohon maaf, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, kata Nabi. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Buat baik ya, berkumpul kayak gini senang. Makanya saya bunda Ustaz, saya bilang saya akan sempatkan kalau diundang di mana saja. Kenapa kita di IPMI kita ada grup IPMI, di sini ada grup Taman Surga, ada grup Humairah, ada grup Socan. Ayo, makanya saya ketua sebagai IPMI Bogor Raya tidak membatasi anggota saya. Silahkan mau bergabung di grup mana saja. Betul apa tidak? Takbir. Pengen kuburannya rame. Makanya saya ayo IPMI, silahkan aktif di Taman Surga, silahkan aktif di Socan, silahkan di Humairah. Saya takut membatasi hubungan silaturahmi mereka karena keterikatan organisasi atau lembaga. Ya Allah, kuburan sepi. Dewekan baik, serangan baik. Tapi kalau ada Ustaz Jayat nemenin saya, nggak mungkin. Kita satu berjanji suami istri itu sehidup semati. Ketika mati mohon maaf. Ada nggak seorang istri begitu cintanya sama suami, rela dia ikut dikubur? Ada nggak? Suami begitu cintanya, berjanji sehidup semati di bawah pohon toge. Ini supaya mau, cuma itu doang sedihnya. Besok gue tidak harus makanya baca Wadduha aja. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
Nah iya bukan wa Allah bini mati lebih ke hadis wa ama bini mati kawin deui. Berarti saya ingatkan di sini, yuk satu napas ini, 1 jam ini, hari ini yang kita miliki, gunakan kita untuk beribadah, memperbanyak amal soleh. Baca Quran, ada kesempatan ya, kita punya sedikit rezeki sisipkan ya, buat anak-anak yatim, buat pondok pesantren, buat majelis taklim, buat apa kegiatan-kegiatan agama. Hakikatnya harta yang kita miliki adalah harta yang kita tasawufkan di jalan Allah. Berapapun uang kita yang ada di bank, berapapun uang kita yang ada di dompet saat ini, belum tentu jadi hak milik kita. Siapa tahu kita dompet kita jatuh atau kecopetan atau kebakaran dan sebagainya. Tapi harta yang kita titipkan yang 2.000 recak itu tadi yang bakal ketemu di akhirat. Recak 2.000 yang ketemu, yang 100.000 yang hadiras mereka mana buat ini jadi dibawa ke rumah makan, kasih makan jadi kotoran. Ya, makanya jangan sayang-sayang tuh amal 1 napas ini. Yang ketiga ini ada kesempatan begini berbanyak silaturahmi. Saya senang kayak gini dulu. Saya tidak menutup diri, saya tidak pernah menutup diri, saya tidak eksklusif. Siapapun saya bergaul. Jangan orang-orang solehah kayak begini. Pergaulan saya mohon maaf di kalangan para preman, tukang mabuk itu saya bergaul. Karena kita tidak bisa mengukur seorang itu. Oh dia pakai mabuk, oh dia mah nggak pernah. Tidak. Yang bisa menilai orang itu baik hanyalah Allah Subhanahu. Saya berdandan kayak begini, cepat orang soleh ya. Saya pakai udang-udang kayak gini, orang pintar, orang soleh, orang baik. Mohon maaf, manusia itu penuh keaiban, penuh celah, penuh dosa. Kalau kita nggak tutup aib-aib kita, kalau kita tidak ditutup kejelekan-kejelekan kita oleh Allah, maka kita akan malu semuanya. Jangan menganggap kita ini berpakaian seperti ini, kita orang lain. Tidak. Berdirinya saya juga duduk di atas ini, bukan menandakan saya ini lebih baik daripada ibu yang ada di bawah. Berdirinya saya di atas ini bukan berarti saya ini lebih soleh, lebih banyak ibadahnya, lebih pintar daripada ibu-ibu yang ada di bawah. Demi Allah, tidak. Yang menilai orang itu baik atau tidak hanyalah Allah. Makanya kita harus selalu berlaku baik ya. Banyak dosa yang kita lakukan, banyak celah, banyak aib-aib yang ditutupi oleh Allah dari kita. Ya. Itu saja. Ini waktunya makan nih. 12 kurang 10. Di Jalil juga bagian doa udah datang ya. Ini itu saja Bunda Yayat ya. Yang kapok-kapok manggil saya ya. Harus sengaja ngajak. Ini udah berapa kali tertunda ya. Tapi Allah ini sudah kudrat irodat. Kemarin berapa kali direncanakan batal. Itu kehendak kita. Tapi ini udah kehendak Allah yang sekarang. Mohon maaf ya semuanya bunda-bunda. Saya doakan mudah-mudahan bunda semuanya dijadikan oleh Allah sebagai bunda-bunda yang solehah. Amin. Anak-anak kita, putra-putri kita dijadikan anak-anak yang solehah dan senantiasa berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tua dan mertuanya, berguna bagi agama, nusa dan bangsanya. Saya juga mohon doanya dari bunda-bunda sekalian ya, karena saya masih muda mungkin ada yang lebih sepuh, lebih banyak amalnya, lebih banyak ibadahnya. Saya mohon didoakan juga mudah-mudahan saya istiqomah dalam menjalankan syariat dakwah kami ini ya. Doakan pesantren kami yang sedang proses membangun juga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lahir batinnya Pak Ketua Humairah ya. Ini bunda saya tukang sering bercanda sama beliau di telepon juga udah nggak asal saya punya. Saya udah anggap ibu-ibu di sini semua ibu-ibu saya, karena saya ditinggalkan ibu saya ketika saya usia 15 tahun. Jadi saya untuk kasih sayang seorang ibu semua. Kalau dari pacar makan. Demikian mohon maaf lahir batin. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Puji sallallahu wa ta'ala qadar hajat dan qadar rabbi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam hamdulillah wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.